To Furman Penipahan Iya nggak apa-apa Channel. deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman membaca koran ya. Cara cepat membaca koran juga sebenarnya. Jadi ada berapa halaman? Sekitar mungkin sampai berapa halaman ya korannya kita lihat. Ini Kompas ya. Ini sekitar wah banyak nih halamannya nih. Ada sekitar belasan ya, 15 halaman. 16 halaman. Berita apa aja nih hari ini yang harus kita tahu ya? Mumpung masih belum terlalu siang. Ini saya tag videonya sekitar jam 10.59. Oh, jam 11 sudah. Ya, ini ada berita utama. Mari kita lihat berita utamanya. Berita utamanya tentang belum mapan 4 dari 10 warga RI masih melajang. Nah, ini hari kita lihat ya, jadi berita itu pentingnya ya. Kita mengikuti tren hari ini dan tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di negeri kita. Ini tren laki-laki itu melonjak ya. Ini baca diagram. Diagramnya juga ini romantis sekali ini. Kayak bunga-bunga gitu ya. Waduh, ujungnya ini guys. Kita lihat itu kayak orang pernikahan itu. Penduduk berstatus lajang di Indonesia laki-laki 36% naik jadi 39,42% dari tahun 2012 hingga 2022. Jadi gitu cara membacanya ya. Kalau perempuan 2019 sampai 24% ya. Jadi relatif lebih kecil perempuan. Jadi itu kita dapat informasi. Ini kalau ingin lebih mendalam nanti bisa dilihat ini bagaimana diagramnya. Itu dia. 10 teratas tidak menunda nikah versi warganet. Catatan kakinya ini dia. Versi warganet catatannya data diolah hanya dari konten cuitan pemilik akun yang secara eksplisit menyatakan alasan pribadi memilih tidak menikah atau menunda nikah, yaitu sebanyak 158 konten. Sebagian besar konten lainnya tidak disertai alasan atau lebih berupa diskusi tentang isu tersebut. Ya, memang ya 158 itu tidak bisa mewakili ya berapa usia melajang. Ini usia serius ya, serius ini guys. Karena kita hari ini bonus demografi ini itu karena usia pernikahan ketika zaman bapak-bapak kita itu besar gitu. Dan mereka itu menikah tidak mikir mapan atau tidak dulu gitu. Mereka menikah aja gitu ya. Jadi kita cek lagi. Itu soal pernikahan guys. Sekarang masuk ini peran pemuda tetap jadi harapan publik. Ya jelas ya. Kita baca satu tidak berlebihan apabila Kongres Pemuda II yang berakhir pada 28 Oktober 1928. Ini 8 Oktober ini Sumpah Pemuda ya. Menyatakan sebagai momen kelahiran bangsa Indonesia, sedangkan 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan. Jadi pemuda itu di segala tempat adalah apa tiangnya ya. Di segala tempat itu dibutuhkan tenaganya itu di segala tempat. Bahkan dari fakta sejarah saja 28 Oktober 1928 ya. 1928 itu kayak 1928. Pemuda itu sudah merdeka dulu sebelum Indonesia merdeka. Logikanya gitu. Oke, kita lanjut berita selanjutnya. Prabowo minta kabinet ini bicara pemerintahan. Prabowo minta kabinet tancap gas. Apa yang mau ditancap gas itu? Sekarang itu kan status kabinet itu eh, apa namanya? Ya mereka sudah dipilih, disahkan, dilantik. Tapi statusnya sekarang itu kan mereka pelatihan. Jadi unik di era Prabowo ini
kabinet itu dilatih. Itu bagus ya, bagus. Apa yang dilatih? Ya berdasarkan wawancara yang diadakan oleh SCTP ya di TV, saya baca, saya lihat di YouTube bahwa kata Prabowo pentingnya pelatihan itu untuk meningkatkan gairah atau meningkatkan pemahaman bela negara dan sebagainya itu. Ya itu penting untuk memastikan ya, karena banyak juga orang yang dari partai nasionalis, dari partai ini sebagai tapi korupsi itu penting. Bela negara itu apa sih implementasinya itu penting. Jadi suruh tancap gas dalam pengertian positif ya guys. Jangan bilang ini adalah tancap gas untuk korupsi. Iya. Ini kita lanjut di masih halaman satu ini. Ternyata satu halaman aja saya bicara sudah 5 menit ini. Kita upayakan ya untuk cepat ini selesai. 10 menit ini berapa halaman selesai. Apakah nikah itu horor? Begitu menakutkan? Waduh ini. Ini kelanjutan dari yang tadi ini ya. Ya, nikah itu horor tidak. Perbincangan tentang pernikahan itu menakutkan atau marriage is scary. Memantik diskusi hangat warga di media sosial. Itu apa ya? Kalau saya katakan itu subjektivitas setiap orang, tergantung mental dan seterusnya itu juga pada akhirnya tidak memberi kesimpulan apakah menikah itu menakutkan atau tidak. Tapi saya mengalami yang sudah menikah bahwa menikah itu menyenangkan ya, menyenangkan, banyak tantangan baru yang kita hadapi. Pertanyaannya, pertanyaan terbaliknya begini, kamu menakuti pernikahan itu atau takut akan menghadapi maaf, atau takut menghadapi pernikahan? Alasannya apa? Oke, kamu katakan alasan ekonomi, alasan kesiapan mental, alasan dan sebagainya sebagainya. Sesimpel itukah hidup itu gitu ya? Bahwa hidup itu menghindar dari masalah, kapan dewasanya gitu kan? Atau nekat untuk menghadapi masalah dan sebagainya, stres dan seterusnya. Ya tidak begitu, tidak sesimpel itu. Jadi cara berpikir kita itu jangan dari A sampai tiba-tiba kalau bukan A jawabannya pasti B gitu. Enggak gitu. Jadi ada jawaban alternatif yaitu proses ya. Logika kita itu nggak boleh lompat gitu. Bahwa segala sesuatu itu tidak diukur dengan hukum kausalitas gitu. Bahwa kalau ekonomimu buruk dan kamu menikah, nanti kamu akan menderita. Karena membawa diri sendiri saja sulit, apalagi membawa orang lain. Itu kan logika yang tidak cukup gitu. Logika kehidupan itu tidak logika kausalitas ya. Itu penting. Jadi kalau saya jawab juga menikah itu menyenangkan, bukan berarti dalam pengertian negatif atau senang-senang saja gitu. Tapi menyenangkan itu karena ada tantangan baru. Itu tok sebenarnya, tantangan baru. Kalau kamu menghindari tantangan, artinya kamu sebenarnya tidak hidup dalam pengertian filosofis. Nah, itu aja lah. Gak usah terlalu panjang saya menjelaskan nanti membingungkan. Oke, kita lanjut berita selanjutnya. Ini ada ada iklan ini. Iklan Shopee ya. Yang mau belanja di Shopee silakan persiapkan dirimu 11.11 bulan 11.11. Kita lanjut halaman 2. Mencari jawaban dari kapan nikah. Di sini tadi saya juga sempat melihat ada yang unik di ada pernikahan massal ya yang diadakan oleh pemerintah ya. Itu bagus ya. Tapi apakah itu jawaban ya dari pertanyaan banyak orang? Kamu kapan nikah? Kapan nikah? Ya, ya bukan itu gitu ya. Saya setuju kalau ada agenda atau kegiatan untuk kegiatan pranikah. Bukan persoalan kegiatan pranikah itu sama kayak prakerja gitu loh dibuat itu. Jangan prakerja aja yang dikasih gaji, orang yang ikut pelatihan kerja itu dikasih uang, ongkos dan sebagainya, mahal-mahal bayar bayar pelatihannya 1.500.000 sampai 2 juta bahkan 3 juta rupiah gitu. Karena memang saldonya 3 juta rupiah kan dikasih. Terus nanti dapat
fee 500.000. Pranikah ini juga harus dibuat itu sistem pranikah itu, bahwa yang ikut itu adalah mereka yang umur 17 tahun sampai 30 tahun misalkan gitu kan. Karena kalau di sampai 40 tahun nanti ada yang ikut lagi gitu. Yang sudah cerai ikut lagi itu nggak boleh gitu. Jadi yang udah pernah nikah nggak boleh ikut lagi. Yang belum nikah saja. Apa isinya gitu? Isinya itu bukan tentang hukum-hukum bahwa nikah itu menjamin begini dan sebagainya, bahwa nikah itu tujuannya positif untuk produksi anak atau sebagainya. Tidak begitu. Tapi isi dari pernikahan itu adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik, bagaimana kerjasama antar individu. Membuat itu kan kelompok kecil, kelompok sosial. Kita kan sudah banyak berbicara tentang bagaimana bahwa negara ini didirikan atau berhasil berdiri merdeka itu kan dari komunitas-komunitas kecil gitu. Seperti katakan komunitas apa Budi Utomo misalkan, komunitas sebelum kemerdekaan itu. Komunitas pemuda yang menginginkan kemerdekaan dan sebagainya itu. Jadi komunitas yang lebih kecil dari komunitas itu adalah komunitas keluarga. Jadi banyak orang yang tidak pernah ikut organisasi, tidak pernah kuliahnya itu cuman kuliah pulang atau sekolahnya itu tidak bergaul dan sebagainya. Ketika dia dipaksakan ikut berorganisasi di dalam keluarga, yang di situ ada kepala keluarga, di situ ada istri sebagai orang yang manajemen dan seterusnya, dia canggung dan bingung gitu. Akhirnya individualis, ada yang otoriter, ada yang macam-macam. Nah, ini materi-materi ini yang penting ini prakerja itu. Ini usulan saja, usulan cepat dan mudah-mudahan menarik ya usulan saya ini. Dan dibaca, dilihat oleh pemerintah di YouTube. Nah, ini. Nah, pernikahan itu bukan berarti orang tidak mau ya menikah. Semua orang pasti mau lah menikah itu. Kalau dikatakan secara idealis misalnya terlalu sibuk sehingga tidak menikah itu juga tidak tidak menarik ya jawabannya. Bukan berarti tidak boleh memberi alasan seperti itu. Banyak juga ulama yang tidak menikah. Mereka sibuk dengan belajar gitu. Tapi kita tidak tahu apa mereka akan dipertanyakan nanti di akhirat, itu urusan nanti. Tapi ada orang yang paling tepat untuk menjadi panutan kita dan memang dia diturunkan untuk menjadi panutan. Ya Nabi Muhammad SAW gitu. Orang terbaik di muka bumi dan dia menikah itu loh. Jadi kalau dibuat alasan menikah itu karena tidak menikah itu karena sibuk ya repot. Terus dia panutannya siapa gitu? Panutannya siapa? Orang yang paling berhasil di muka bumi ini juga beliau kan gitu. Dalam hal menyebarkan pemikirannya, memberi pengaruh dan seterusnya. Itu saya rasa 2 halaman saja sudah 13 menit, nanti membosankan. Saya rasa saya cukupkan dulu, nanti saya sambung di halaman ketiga sampai 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.